Untuk mempersingkat waktu, marilah acara ini kita awali dengan pembukaan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengikuti acara selanjutnya, yakni tausiah atau mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh beliau Ustaz Abu Hudzaifah Supandi dari kota ini. Kepada beliau dipersilakan. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Fa innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul 'iqab. Amma ba'd, hadratal muhtaramin, para alim, para yai, para ustaz, ustazah yang berbahagia, takmir Masjid Baitul Muttaqin. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di Masjid Baitul Muttaqin jadi orang-orang yang bertakwa. Amin. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi kita bangun dalam keadaan sehat, aman. Kita bisa sholat subuh, kita bisa hadir di masjid, di Baitullah, dan insyaallah rezeki yang pagi hari ini sampai sore hari ini Allah masih berikan kepada kita. Layak kita bersyukur kepada Allah karena seakan-akan dunia seisinya sudah digiring semuanya. Bersyukur ya, alhamdulillah. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, salawat dan salam mudah-mudahan sampai kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, ya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'ut tabi'in, ya, dan seluruh umatnya yang setia mengikuti sunnahnya sampai akhir zaman. Hari berganti hari, tahun berganti tahun, zaman semakin akhir, bumi ini goyang. Ya, mulai dari NTT diawali dengan Gunung Semeru, ini sekitar Laut Jawa sudah mulai, ya, zaman memang sudah akhir. Rasulullah SAW bersabda, "Buistu ana wasa'ah kahataini." Aku diutus dengan sa'ah, datangnya kiamat seperti dua jari. Wa farraja, ketika ini dibenggangkan antara dua jari ini, tetap tidak jauh ya Bu ya. Ini tarik ke timur, kono kita ke utara, terus ke selatan, tetap dekat-dekat saja. Kenapa? Pangkalnya kan jadi satu.
Ya. Jadi diutusnya Nabi Muhammad SAW dengan datangnya kiamat, ya, itu seperti 2 jari dekat. Zaman sudah akhir. Apalagi diutusnya Nabi Muhammad SAW sudah 1400 tahun yang lalu. Ya. Kabarnya juga Danau Tiberias airnya sudah mulai mengering. Itu tanda-tanda Dajjal mau keluar. Dalam Kitabul Fitan Sahih Bukhari dijelaskan, Kitabul Fitan, la ya'ti alaikum zamanun, tidak datang suatu zaman yang baru datang kepada kita, illalladzi ba'dahu syarrum minhu, kecuali tahun yang baru itu, masa yang baru itu syarrun, lebih jahat, lebih banyak fitnahnya daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Ibu-ibu zaman dahulu kalau malam-malam bermain gobak sodor, bermain jumpritan, ya, itu jam 10, jam 11 padang bulan aman-aman saja. Kalau hari gini anak-anak kita kok jumpritan, bes. Iya kan? Udah banyak fitnahnya. Ya. Hai. Khadifillah, Bapak-bapak sekalian yang berbahagia. Ini hadisnya Huzaifah ibnul Yaman. Ya. Kanan nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Kebanyakan manusia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan. Contohnya apa? Ya Rasulullah, ayyul imani afdol, iman yang afdol yang gimana? Pertanyaan yang lain, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdol, amal yang paling afdol apa ya Rasulullah? Pertanyaan yang lain, ayyul jihadil afdol, jihad yang afdol yang gimana ya Rasulullah? Pertanyaan yang lain, ayyul islami afdol, apa Islam yang baik ya Rasulullah? Ya. Ada yang lagi bertanya, ya Rasulullah, aku ingin bertanya kepadamu tentang Islam, ya, yang la as'aluhu ahadan ghairaka, yang cukup dengan pertanyaan ini aku nggak perlu bertanya lagi kepada orang lain selain engkau. Nah, jawabnya Rasulullah SAW macam-macam. Ini pertanyaan tentang kebaikan. Islam yang afdol, amal yang afdol, iman yang afdol, ya, jihad yang afdol, yang paling utama. Ketika seseorang itu suka marah-marah, maka Rasulullah SAW menjawabnya, la taghdab walakal jannah, jangan marah, bagimu surga. Ketika seseorang itu tidak bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, maka jawabnya amal yang afdal adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Terus ketika seseorang itu tidak rajin sholat jamaahnya, molor-molor sholatnya, maka jawabnya adalah as-sholatu ala waqtiha, sholat tepat waktunya. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang lain. Hudzaifah itu bertanya, wa kuntu as'aluhu anis syarri, dan aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang fitnah, tentang kejahatan, makhafatan ayyudrikani, yang aku khawatir, aku takut ketika ada fitnah, ada kejahatan itu menimpaku. Gimana sikapku nanti jika ada fitnah, ada kejahatan, ada ujian, sesuatu yang tidak mengenakkan ya Rasulullah, gimana? Ya, itu pertanyaannya Hudzaifah. Hudzaifah itu memang intelijen. Yang ditanya sesuatu yang tidak nyaman,
tentang fitnah. Memang jiwanya jiwa intelijen. Saya termasuk terkesan sekali dengan hadis ini, sehingga anak lanang saya nih namanya Hudzaifah. Inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin. Dahulu ya Rasulullah, kami dalam jahilian, wa syarrin, dan kejahatan. Faja'ana Allah bihadzal khair. Kemudian Allah mendatangkan kebaikan dengan Islam, sehingga kami bisa menyembah Allah, kenal kepada Allah, kenal kepada akhlak yang baik, bagaimana bergaul dengan tetangga, dengan saudara, dengan orang tua. Masya Allah, ya, dengan kebaikan ini. Fahal ba'da dzalikal khairi min syarr. Ya Rasulullah, setelah masa kebaikan yang demikian, apakah ada nanti masa yang jahat, fitnah, kejahilan kembali muncul ya Rasulullah? Apa iya? Qala na'am. Iya. Akan ada fitnah, ujian, cobaan. Ditanyakan lagi sama Hudzaifah, fahal ba'da dzalika syarri min khair. Maka setelah ada kejahatan, fitnah itu, apakah kebaikan itu akan muncul kembali? Qala na'am. Iya, akan muncul. Tapi wa fihi dakhanun, akan tetapi ada kabut. Ibu, bapak, kalau pagi-pagi berjalan naik motor, naik mobil, depan ada kabut atau ada asap, bisa kenceng nggak? Kenapa? Jarak pandang nggak bisa jauh, nggak jelas, remeng-remeng. Sama ketika surup-surup mau maghrib, lampu mati, ya kan? Nggak bisa kita kenceng-kenceng terus kita naik motor lampunya mati juga, nggak bisa. Jarak pandang itu dekat sekali, kita tidak bisa jelas melihat apa yang ada di depan kita. Yang benar tidak nampak benar, yang putih saja tidak begitu nampak, apalagi yang hitam. Nah, gitu itu. Wa fihi dakhanun, ada asap, ada kabut. Fitnahnya seperti apa? Ada masa Islam mayoritas, akan tetapi ada kabutnya. Enek sing ngomong kabutnya, Al-Quran itu enggak sempurna. Ada enggak, Pak? Ada enggak? Katanya Al-Quran enggak sempurna. Apa ada atau di dunia ini yang sempurna? Enggak ada yang sempurna. Al-Quran tuh di dunia maka nggak sempurna, sak penake dhewe ya. Terus ada lagi, nggak usah ngatur-ngatur cara pakai bajunya wanita, nggak usah diatur-atur, kok ngatur-ngatur. Nah, kalau di Bali pemandangan pakai begini gini nih biasa, nggak nyahwati. Yang menjadikan merkosa kadang malah ustadz kiai duwe pondok, santri ini diperkosa, kuwi uteke sing salah. Aja nyalahne wong-wong sing pakai baju bikini. Seakan-akan benar ya, membenarkan orang yang buka aurat. Apa enggak sadar? Laki-laki itu memang ada otak, nuwun sewu, ada otak mesumnya itu memang ada laki-laki normal ya Pak ya. Yang normal itu begitu itu. Ya. Kucing gitu. Kucing garong. Nah, jangankan kita Pak Bu, Yusuf alaihissalam, ya. Pirsa ta Nabi Yusuf? Nggih. Pirsa. Kula jenenge asline Supandi niku asline kepanjangan dari Yusuf Afandi. Nabi Yusuf alaihissalam diperdaya sama Zulaikha, gitu. Masuk rumah diundang, ditutup, dikunci, dirayu sama Zulaikha. Terus gimana dirayu? Apakah Nabi Yusuf alaihissalam nggak minat? Syahwatnya nggak naik?
itu juga naik syahwatnya, suka, seneng, nafsunya itu ada. Al-Quran menjelaskan walaqad hammat bihi wa hamma biha, dan benar-benar hammat bihi, Zulaikha cinta teng karo Nabi Yusuf alaihissalam, dan Nabi Yusuf wa hamma biha, ya seneng nyang jane lho gitu. Maka diatur, Islam ngatur cara pakai baju, diatur kok enak-enake ngomong ya, gak usah ngatur-ngatur cara berpakaiannya wanita. Ya. Tuh, itu kabut. Terus kalau musim gini ini bulan Desember, ada saja ustadz atau mungkin Habib Kribo atau siapa ya yang mengatakan gak apa-apa mengucapkan selamat Natal, gak apa-apa ya. Ada oknum di MUI juga mengatakan untuk toleransi gak apa-apa. Untuk toleransi itu bukan toleransi, itu bahasa kerennya kalau mencampur adukkan keyakinan Pak Bu, itu namanya toleransi, tolol. Gak boleh ya lah. Lakum dinukum waliyatin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Udah, jangan dicampur adukkan, jangan gitu ya. Nah, sekalian yang berbahagia, ketika ada orang kena gangguan, stres, gak bisa tidur, gak bisa fokus dalam belajar, ada gangguan, sering ada bisikan di telinganya, sering ada penampakan di matanya. Kenapa? Konon karena dia pernah belajar poso mutih, poso pati geni, pengen ngilang ora iso. Akhirnya stres. Begitu stres, bingung, cari pengobatan kesana kemari. Ada yang bilang, oh kamu itu Bu, anak jenengan tuh punya kelebihan, kuwi iso dadi dukun, iso dadi wong pinter. Ya fatwanya malah gitu. Wah, golekne rono ya begitu itu bilangnya. Enggak apa-apa, ini sudah terbuka, auranya sudah terbuka. Itu kalau ditutup malah bahaya. Nanti anak jenengan bisa gila. Ada lagi begitu mau dibuat, gimana nih Pak solusinya? Pak, kalau itu 16 juta itu. Hah? Loh gimana? Lah biasanya saya juga segitu 16 juta gitu. Ya. Minyaknya untuk ngobati itu 1 gramnya 3 juta loh Bu itu. Gusti Allah kalau menyembuhkan orang sakit butuh minyak tak? Gusti Allah itu ya. Ya Allah. Nah, kalau nggak mau ya sudah, anakmu calonnya gila itu. Ya, gedekne udon. Pirsa gedekne udon. Ada lagi subhatnya ya, ada dahon, ada asapnya sehingga gak jelas, sehingga orang itu kayak menjadi orang yang sakti. Gimana caranya? Saya setiap malam bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gedekne udon, Pak. Paham? Gedekne udon supaya pengikutnya banyak. Kalau orang judi itu kayak ngasih peluang metu keluar ini. Gedekne udon. Begitu awalnya cuma 10.000, akhirnya 1 juta dimasukkan. Ya, itu gedekne udon. Setiap malam bertemu dengan Rasulullah. Ben untuk sedekah, baik sedekah ditilep, naudzubillah min dzalik. Itu subhat yang ada, kabut yang menyelimuti sehingga enggak jelas
mana yang benar, mana orang-orang yang saleh, mana orang-orang yang benar-benar berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya begitu, yang tadi kamu nanti akan jadi dukun, orang pinter, ternyata yang ada di dalam adalah jin noni, ngomongnya bahasa Inggris. I am from Netherlands. Untung keluar tahu belajar bahasa Inggris. Yo get out, mek bolak-balik get out, keluar. Ternyata terkuak memang dari mbah-mbahnya ada yang bersekutu dengan bangsa jin, ya, punya ilmu-ilmu begitu itu, akhirnya turun temurun keturunan jin itu mengikuti anak-anaknya. Begitu diputuskan perjanjiannya, kami mewakili keturunan nenek moyangnya dengan ini mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, menyatakan putus hubungan dengan segala bentuk perjanjian yang dilakukan nenek moyang kami dengan bangsa jin. Langsung ngomong, anakmu sing sitoke kene endi? Nyapa? Aku arep melok sing kae. Lho, kae punakane kae sing Sri kan nyandi, Sri wis mati. Gitu itu. Lah kayak gitu. Ngomongnya itu nu bisa dadi wong pinter sok iso nambani. Lah ya Allah, kabutnya. Baik. Khadifillah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jaga aurat penting. Di Amerika sekarang itu ada seorang anggota parlemen dari seorang muslimah itu memperjuangkan supaya tidak ada Islamofobia, fobia terhadap Islam, menjelek-jelekan Islam. Itu pertarungannya untuk menjelaskannya, mengkampanyekannya di sana supaya Islam tidak disudut-sudutkan, tidak disalah-salahkan. Itu berhasil, gol. 212 menolak, 219 menerima. Masya Allah, perjuangan. Ada saudari kita muslimah di sana yang jadi anggota parlemen di Amerika. Masya Allah. Khatibillah Bapak sekalian yang berbahagia. Sekali lagi, la ya'ti alaikum zamanun illa alladzi ba'dahu syarrum minhu. Tidak datang zaman yang baru kecuali zaman yang baru lebih jahat, lebih banyak fitnahnya. Sampai suatu saat lagi semakin lama ketika fitnah yang demikian itu, ingat dulu kita kepada firman Allah supaya kita menjaga diri dari fitnah. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Surat apa itu, Bu? Al-Qur'an. Surat Al-Anfal ayat 25. Dan takutlah kalian dengan fitnah, bala, ujian, kejahatan yang tidak menimpa orang-orang yang zalim-zalim saja. Orang-orang yang baik-baik, yang soleh dapat juga, kena juga dampaknya. Dan ketahuilah azab Allah itu sangat pedih. Akan ada ya fitnah yang bisa menimpa seluruh umat manusia, termasuk yang soleh-soleh. Hati-hati. Maka Rasulullah SAW bersabda supaya kita itu diriwayatkan oleh Imam Muslim, badiru bil a'mal, bersegera beramal soleh. Fitanan kakitoil dail muslim, maka akan ada saat ada fitnah seperti potongan malam gelap gulita. Kalau tadi cuma sore, cuma kabut, cuma remeng-remeng, tapi ini akan ada saatnya fitnah itu seperti potongan malam gelap gulita yang putih
putih saja tidak kelihatan. Apalagi yang remeng-remeng, apalagi yang hitam, apalagi semut ireng, nek ngene watu ireng. Lihat, nggak kelihatan. Begitu dahsyatnya Rasulullah menjelaskan, yusbihu rajulun mu'minan, subuh seseorang masih beriman kepada Allah, wa yumshi kafiran, sore sudah kufur. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau ada suatu yang jahat, suatu yang tidak mengenakkan, cepat-cepat mohon perlindungan kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Begitu juga sore masih beriman, masih sholat asar, masih sholat maghrib, subuh sudah kafir. Na'udzubillah min dzalik. Kinten-kinten zaman Yah menten niku pun wonten apa dereng ngoten? Sudah ada belum? Sudah ada. Subuh masih sholat, begitu siang sudah kufur. Ya bi'udinahu bi'aradi minat dunya, menjual agamanya dengan kesenangan dunia. Apa? Amplope tebel. Akhirnya fatwanya pun menjadi nggak jelas, ya. Naudzubillahi min dzalik. Bapak sekalian yang berbahagia, nih kalau tentang golongan yang selamat di akhir zaman, ini perlu kita pahami, ya. Golongan yang selamat di akhir zaman. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Ada hadis ini diriwayatkan banyak dari jalan, ya. Di Bukhari memang tidak ada, di Imam Muslim tidak ada. Sataftariku ummati ala salasi wa sab'ina firqah. Akan pecah umatku menjadi 3 dan 70 firqah golongan. Kulluha finnar, semuanya di neraka illa wahidah, kecuali satu yang selamat, tidak tersentuh api neraka. Hadis ini masyhur di berbagai kelompok, di berbagai jamaah, ya. Dan kebanyakan setelah itu menyimpulkan kelompok kulah, jamaah kulah yang paling benar. Terus pemahaman hadisnya ini nggak begitu difahami mendalam. Pokoknya jamaahku. Ketika Rasulullah SAW mengatakan yang selamat itu wahia al jamaah, ya udah, ayo kita bikin kelompok Islam jamaah saja. Itu ya. Ketika Rasulullah mengatakan siapa mereka ya Rasulullah, yaitu ma ana alaihi liyauma wa ashabi, yaitu apa atau siapa yang saya ada padanya, sunnahku ada padanya, wa ashabi, dan jamaahku. Jamaahnya Nabi Muhammad, para sahabat, dan sunnahnya sahabat-sahabatku. Yang sunnahku ada padanya dan jamaahku, sunnahnya jamaahku ada padanya. Muncul istilah ahlus sunnah wal jamaah. Gitu itu. Sebutan-sebutan yang selamat itu banyak. Sebentar, kita pahami dari awal dulu. Sataftariku akan pecah. Finishnya ketika hari kiamat jelas finish menjadi 73. Kalau sekarang berapa nggak tahu. Memang ada beberapa ulama menghitung-hitung, mencocok-cocokkannya. Tapi hadis ini kita tidak disuruh menghitung-hitung. Akan pecahnya sempurna menjadi 73 sampai hari kiamat. Terus Rasulullah SAW menyebutnya 73 itu ummati. Pahami Pak Bu?
ummati, umatku, masih umatnya Nabi Muhammad SAW, bukan falaisa minni, bukan keluar dari umatnya Nabi Muhammad SAW, masih umatnya yang kelak bisa juga ada peluang mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih umatnya yang 73 golongan itu. Taib. Nih jangan sampai difahami terus sak penake dhewe ngafirne yang lainnya. Apalagi ada yang mengatakan, "Oh, saiki kelompok-kelompok enek 1000 2000 lek diitung enek." Berarti salah loh. Apa kita menyalahkan Rasulullah? Rasulullah aja dawuh cuma 73. Kok kita mengatakan 2000 kelompok? Yang salah kita kira-kira Rasulullah apa awake dhewe? Iya kan? Kita yang salah. Maka saya perlu sampaikan, saya bawakan contoh soal supaya bisa difahami, Bu. Nun sewu riyen. Ini apa, Bu? Paham nggih? Ini apa, Bu? Kok tahu? Ya, sobek saja. Apa, Bu? Pepaya udah paham. Ini pepaya. Tajam enggak ini? Gak marem. Gak marem lah ya. Assalamualaikum. Jadi kalau hadis itu menyatakan sataftariku akan pecah. Ini sudah pecah belum? Akan pecah, Bu. Sataftariku akan pecah. Akan pecahnya buah ini akan pecah menjadi 73. Pecah. Piye carane iki? Sewu. Pecah. Jadi berapa, Bu? Dua. Jadi berapa, Bu? 4. Ini dibelah. Jadi berapa? 8. Ini belah lagi. Jadi nah, mungkin jangan tutup nepi ya, Mbak. Ada tisu, Mbak. Jadi dipecah. Pepaya ini pecah, nanti lunasnya menjadi 73. Semua pepaya. Paham nggih? Yang ini tadi gambarannya akan pecah umatku menjadi 73. 73 itu umatku, umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan mengkafir-kafirkan. Yang di luar Islam, yang kufur, yang musyrik, yang mengatakan ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW, yang mengaku ada lagi wahyu yang masih turun, itu bukan termasuk 73, akan tapi itu nomor 74, 75, 76. Itu di luar umatnya Nabi Muhammad SAW. Kulluha finnar, semuanya di neraka. Kulluha ila wahid. Kulluha 72 itu yang di neraka. Tapi, Bu, ini enggak ada sifat
keadaan keterangan khalidina fiha, enggak ada. Ya, paham nggih? Tidak ada keterangan selama-lamanya di neraka, enggak ada. Kenapa? Itu ketika dosanya, kesalahannya sudah disiksa, maka bisa keluar dari neraka masuk surga. Insya'a azab, ketika dia itu punya dosa, boleh jadi Allah mengazabnya. Kenapa Allah mengazabnya? Itu karena keadilan. Allah Maha Adil. Wa insya'a ghafara, dan ketika Allah menghendaki untuk mengampuni, Allah memang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Paham nggih? Nah, dah. Nih. Saya taruh di bawah aja. Oke lek betah nih kagem anu Bu. Kagem sayur niku. Ja. Tasik wonten setunggal malih Bu. Monggo hadiah aja untuk ibu-ibu. Masih ada. Ini nanti kalau bijinya ditanam ini bisa besar, panjang gitu. Ini dari Mamuju, dari daerah luar Jawa sana ini. Sulawesi. Nah, ibu-ibu sekalian, bapak sekalian yang berbahagia. Terus nama, merek, simbol kelompok yang selamat, golongan yang selamat, itu namanya macam-macam. Rasulullah menjelaskan. Satu, disebut sebagai al-jamaah. Wahia al-jamaah. Yang selamat yang satu itu al-jamaah. Makna jamaah itu adalah ma'asma al-ulama. Apa yang disepakati oleh para ulama. Kumpul di situ, sepakat di situ, kita ikut bersama para ulama-ulama besar. Di sana ada Imam Syafi'i, ada Imam Maliki, ada Imam Hambali, ada Imam Hanafi. Imam mazhab itu masalah imam yang besar. Beliau termasuk as-salafuna as-saleh. Orang-orang terdahulu dari kita, dari umat Islam yang saleh. Siapa lagi? Para sahabat. Karena para sahabat itu beliau adalah generasi terbaik umat Islam. Dawuh Rasulullah, khairul quruni qarni. Masa yang terbaik masa aku bersama para sahabat. Maka ikutilah sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin, pembesar sahabat. Ya, di situ gitu. Maka ada istilah jamaah, ada istilah ahlus sunnah wal jamaah. Tuh. Tadi al jamaah. Ini bukan berarti bikin nama di bawah notaris, ayo bikin Islam al jamaah. Ayo bikin nama Islam ahlus sunnah wal jamaah. Bukan itu maksudnya. Yang ketiga disebut lagi dengan kalimat ghuraba. Ghuraba. Ini hadisnya Imam Muslim. Rasulullah dawuh, badal Islamu ghariban. Islam itu awalnya asing, ghuraba. Wa sayaudu ghariban. Nanti akan asing lagi. Fatuba lil ghuraba. Bahagialah menjadi orang asing. Istilahnya ghuraba. Guru saya ngaji punya masjid namanya Masjid Al-Ghuraba. Ya. Itu istilahnya namanya itu. Maka sahabat bertanya, manil ghuraba? Siapa yang ghuraba itu? Alladzina yuslihuna hina fasadan nas. Orang-orang yang memperbaiki umat ketika umat rusak, memperbaikinya. Itu ghuraba. Ya. Ada lagi istilah yang lain adalah sawatul a'zam, kelompok mayoritas, kelompok yang besar, ya, kelompok yang besar. Nah, cuma ini semuanya sebutan-sebutan ini merujuk pada pemahaman yang sama, mirip-mirip saja. Satu,
Al-jamaah, al-ghuraba, ahlu sunnah, sunnahnya Nabi, wal jamaah, jamaahnya Nabi. Ya, merujuk kepada makna yang sama. Yang mayoritas siapa? Ya mayoritas sahabat pada waktu itu siapa? Ya kelompok para sahabat itu mayoritas umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, Sawatul A'zam. Yang ghuraba itu siapa? Ya sebagaimana mereka para sahabat itu awalnya asing. Kalau kita mengikutinya, maka kita adalah termasuk ahlus sunnah wal jamaah. Jadi Bu, ahlus sunnah wal jamaah is sinonim, adalah nama lain, persamaan daripada Islamnya para sahabat dan Rasulullah SAW. Itu adalah sinonim dari Islam yang murni, yang benar, yang jauh dari penyimpangan. Kita semuanya putra-putra ahlus sunnah wal jamaah. Ada satu lagi, Rasulullah itu menyebutnya sebagai ikhwani. Rasulullah mengajak pergi sahabat-sahabat ke syuhada Uhud, ke kuburan syuhada Uhud. Sampai di sana beliau mendoakan. Begitu terus setelah itu pulang, sahabat mengikutinya pulang. Sampai di rumah Rasulullah SAW itu merindukan ikhwani. Wadidtu law ra'aitu ikhwani. Duhai rinduku jika aku bisa ketemu dengan saudara-saudaraku, ikhwani. Maka sahabat setengah protes. Awalasna ikhwanaka ya Rasulullah. Bukankah kami ini ikhwanmu, saudara-saudaramu ya Rasulullah? Kok engkau rindukan? Kami ada di depan penjenengan. Kami selalu bersama penjenengan ya Rasulullah. La antum ashabi. Kalian sahabat-sahabatku. Amma ikhwani, adapun yang aku sebut sebagai ikhwani adalah faqaumun, suatu kaum ya'ti min ba'dikum, yang datang setelah kalian enggak ada. Tapi mereka beriman kepadaku sebagaimana kalian beriman kepadaku. Cocok dengan pemahamannya para sahabat Nabi dengan generasi awalnya. Walaupun namanya ikhwani, sebutannya itu banyak ya. Namun pesan yang ada Bapak-bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ya, pesan yang ada adalah bagaimana kita mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu. Ya semua belajar nggih, semua bertahap mengarah ke sana. Dengan pemahaman kita, bersama para ulama-ulama kita, bersama para ustadz-ustadz kita, semuanya belajar mengarah ke sana. Baik. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia, maka ketika dalam keadaan situasi banyak fitnah, gimana supaya kita termasuk golongan yang selamat itu? Satu, kuatkan keyakinan kita, kuatkan akidah keimanan kita kepada Allah. Ini titik aman yang pertama. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman kemudian tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman, dosa, maka mereka orang yang aman. Lahumul amnu, aman. Wahum muhtadun, dan mereka mendapatkan hidayah. Titik aman pertama adalah mereka yang menguatkan imannya, tidak mencampuri dengan kezaliman. Oh, sahabat bingung, ya Rasulullah, siapa yang nggak pernah dosa? kami juga banyak dosa. Apa bisa maknanya? Walam yalbisu imanahum bidzulmin, maknanya adalah inna syirka la dzulmun azim, yaitu musyrik, tidak menyampuri dengan dosa musyrik. Karena dosa musyrik membatalkan keimanannya, okay?
Gimana keimanan kita tingkatnya sampai ketika kita hanya minta kepada Allah, minta perlindungan hanya kepada Allah, ya. Supaya kita mencari, supaya kita ditolak balaknya, mintanya hanya kepada Allah. Maka keyakinan kita, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sesungguhnya bangsa jin yang telah lalu dan yang akan datang, manusianya juga yang telah lalu dan yang akan datang, jika mereka bersatu padu untuk memberikan satu manfaat saja kepada kita, layang fauk, tidak akan pernah bisa mendatangkan manfaat satu saja kepada panjenengan, illa bisyai'in qad kataballahu lak, kecuali dengan sesuatu yang sudah ditetapkan manfaat itu dumateng panjenengan. Nggih. Dan ketika mereka bangsa jin, bangsa manusia yang telah lalu mati semuanya, kok mereka dihidupkan dengan bangsa manusia yang dahulu dan sekarang dihidupkan berkumpul bersatu padu ala ayyadurruk, untuk mendatangkan madarat, musibah, fitnah kepadamu, layyadurruk, tidak akan pernah bisa mendatangkan satu madarat pun, illa bisyai'in qad kataballahu laka, kecuali dengan suatu madarat, musibah yang memang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keyakinan kita, kuatkan akidah. Yang kedua, supaya kita termasuk golongan yang selamat adalah badiru bil a'mali sholihah, sebagaimana hadis tadi, bersegera dengan amal yang soleh. Kenapa? Boleh jadi kalau enggak bersegera, Bu, hati berbolak-balik. Wallahu yahulu bainal mar'i wa qalbih. Allah itu menyekat antara seorang dengan hatinya. Hatinya kadang berbolak-balik. Sudah mau pengen naik haji, sudah dikumpul-kumpulkan, mikir lagi, buat bisnis saja dulu ya. Ya. Anaknya goda, Pak, buat bisnis saja dulu, biar nanti bisa buat berdua sama ibu. Begitu buat bisnis, investasi buyar. Ada, sudah daftar, sudah dapat panggilan, bingung, repot. Datang ke Pak Hamam Tontowi. Yang kedua, datang kepada saudara saya Pak Munawar yang di puskesmas, ngatur-ngatur cari informasi untuk narik uangnya. Kenapa? Takut kalau naik kapal mabur ceblok. Ya Allah, jangan naik merpati. Kalau merpati nanti ada ladang jagung, turun dia. Merpati. Jadi ternyata nggak jadi ditarik uangnya, ya nggak jadi pergi haji, mati. Ya Allah. Jadi bersegera dengan amal yang saleh. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Surat Al-Qur'an. Sudah, siapa yang beramal soleh sedikit pun akan melihat balasannya. Ya, selanjutnya amal yang soleh segera, Bu. Kenapa dengan amal yang soleh? Menghapus kesalahan kita, dosa kita. Innal hasanat yudhibnas sayiat. Kebaikan-kebaikan itu menghapus dosa-dosa kita. Dua, amal yang soleh. Yang ketiga, talabul ilmi, mencari ilmu supaya kita tahu yang benar. Kenapa? Banyak kabut di sana, banyak asap di sana. Apa enek dalile larangan selamat Natal di Al-Quran? Lek enek gila, alhamdulillah aku punya uang 50 juta. Jika ketemu larangan tertulis dilarang mengucapkan selamat Natal di Al-Quran,
tak kasih uang 50 juta. Ya mesti dol. Wong Al-Qur'an ki bahasa Arab kok munimu cari sing tulisannya dilarang mengucapkan selamat Natal. Gablok. Nah, itu pemahaman banyak orang mengaburkan, ya. Maka tolabul ilmi, cari ustadz, ada majelis taklim, masya Allah bu, pak, majelis taklim itu taman-taman surga. Wong sing selamat lebu swarga. Maka majelis taklimnya Nabi Muhammad di Madinah itu dibatasi dengan karpet yang hijau itu bu, depan itu disebut dengan raudhah. Keutamanya luar biasa. Berdoa di situ, sholat 2 rakaat di situ luar biasa di raudhah. Raudhah itu min riyadil jannah, taman-taman surga. Hadir di majelis taklim itu taman-taman surga. Thalabul ilmi nggih, semangat nggih. Maka orang yang keluar dari rumahnya, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa keluar dari rumahnya untuk thalabul ilmi, maka dimudahkan masuk surga. Pengen surga enggak bu? Pengen bener apa enggak? Sekali lagi, pengen bener apa mek pengen-pengenan? Muga-muga ndang mlebu swarga. Kok guyu? Dongane ndang mlebu swarga guyu. Aja sik. Lho piye to? Jadi thalabul ilmi. Karena supaya kita nampak yang benar itu benar, dalilnya mana jelas yakin. Ya. Setelah itu yang keempat adalah sabar. Zaman fitnah bu, dibutuhkan orang yang sabar. Sabar thalabul ilminya, sabar dalam beribadahnya, sabar dalam berdakwahnya, sabar. Ya. Wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Pesannya Luqman kepada anaknya, wa in jahadaka la an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Ya. Terus ketika menetapi jalan Allah, wasbir ala ma asabak, sabar terhadap musibah, fitnah yang menimpang. Sabar penting. Mudah diucapkan bu ya, mudah. Ada yang meninggal kasih nasihat sabar bu, sabar, penak omong sabar. Gulung sing ngrasakne. Nggih bu, sabar pun nggih, pestine Gusti Allah sabar nggih. Ya sabar. Seminggu lagi yang ngasih tahu sabar itu anaknya meninggal. Gulung yo. Pinginane lek ngomong sabar. Sabar ya. Sabar ya berat. Memang pahala yang besar ketika masa-masa musibah. Ya. Innamas sabru inda sidmatil ula. Sabar pada saatnya itu adalah luar biasa. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sabar pas ada musibah itu bu, tanpa ada hitungannya pahalanya, luar biasa. Apalagi jenengan sanggup, alhamdulillah. Ingat nikmat Allah yang lain, bersyukur kepada Allah. Allah buatkan langsung di surga Baitul Hamdi, istana Baitul Hamdi, rumah bagi orang yang pandai bersyukur. Senajan dapat musibah masih bersyukur kepada Allah, masih ingat kepada nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Suaminya meninggal, alhamdulillah. Ora patek ngayani aku. Wis tuwek. Bukan begitu ya, masih ingat kita masih sehat, masih ada rezeki ya. Enggak apa-apa minta ganti kepada Allah ya, ada sahabiah begitu kan ya. Ya Allahumma jurfi musibati, ya Allah berikan pahala atas musibahku, aku sabar ya Allah.
qadarullah, ini takdirmu ya Allah, innalillahi wa inna rajiun. Alhamdulillah masih ingat pada yang lainnya. Wa akhlifni khairam minha, ganti yang lebih baik ya Allah. Itu sahabat siapa itu? Hafsah. Begitu masa iddahnya selesai, ditawarkan kepada Abu Bakar, enggak mau. Tawarkan kepada Utsman, enggak mau. Gak payu ya Hafsah anakku, ya anak Umar bin Khattab. Ternyata dia berdoa begitu, sabar, tabah, menerima, minta ganti yang lebih baik. Ternyata siapa yang menikahi? Orang terbaik, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, luar biasa. Jadi sabar ketika musibah itu besar, Bu. Luar biasa keutamaannya. Hei, sabar. Nah, kekuatan kita adalah kesabaran kita. Maka ketika fitnah semakin dalam, semakin gelap gulita, gimana? Banyak orang-orang yang sesat ngajak kepada kesesatan. Mungkin suatu saat kita diam lebih baik daripada keluar rumah. Orang yang diam lebih baik daripada yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Orang yang berjalan masih lebih baik daripada yang berlari ke sana kemari. Karena diam di rumah. Ketika semakin dahsyat mungkin suatu saat, sebagaimana dikatakan oleh siapa itu, hadisnya Hudzaifah itu, gimana ya Rasulullah, ketika nggak ada komunitas kaum muslimin, nggak ada pemimpinnya, yang ada kelompok-kelompok yang sesat semuanya ya Rasulullah, gimana? Maka fa'tazil tilkal firraqa kullah, tinggalkan semua kelompok itu, diam sendiri. Suatu saat begitu. Bahkan walau anta bi asli sajarah, mungkin kamu pergi ke hutan menyendiri sehingga kamu hanya makan akar-akar tetumbuhan, hatta yudrikakal maut, sampai kamu mati dalam keadaan itu. Wa anta ala dzalik husnul khotimah, menghindar dari fitnah. Suatu saat begitu. Terus terakhir gimana? Umpama Bu nggak mau pergi ke hutan, gimana? Ya bikin komunitas, hidup-hidupkan majelisnya, ya, oke? Bergabung dengan kaum muslimin, ada ustadznya, ada ulamanya. Nah, ini sebenarnya ada satu surat yang menjelaskan, Bu, supaya kita selamat itu. Kuatkan akidah keimanan kita. Yang kedua, bersegera dengan amal yang saleh. Yang ketiga, tolabul ilmi supaya nampak kebenaran kepada kita. Yang keempat, sabar. Surat apa itu? Surat Al-Quran. Surat apa, Bu? Ada hadiahnya. Aprokat terbesar. Ada hadiahnya. Surat apa yang menjelaskan itu? Nah, Bapak siapa? Bapak Tauhid. Masalah dia Pak Tauhid. Wal asri innal insana lafi khus illal ladzina amanu. Monggo. Illal ladzina amanu. Alhamdulillah. Mugi-mugi berkah ya. Wa amilus solihah, bersegera dengan amal yang saleh. Wa tawasau bil haqqi, saling nasihat-nasihati dalam kebenaran, tolabul ilmi. Wa tawasau bis sabar, mudah-mudahan paring sabar. Lek kilang sabar jenengan tangklet dumateng Pak Sobri Al Ustaz. Kawan saya, Pak. Kawan panjenengan ya. Amin. Wal asri. Maka dawuh Gusti Allah benar. Imam Syafi'i pernah berkata, "Lau ma anzalallahu illa hadhihi surah." Seandainya Allah menurunkan Al-Quran cuma surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khus, semua manusia celaka, binasa, hancur, rugi, kecuali illalladzina amanu, beriman, kuatkan akidahnya, wa amilus solihah, bersegera dengan amal soleh, wa tawassaw bil haqqi, cari kebenaran, sampaikan kebenaran, wa tawassaw bis sabr, sabar dalam keadaan itu.
Nah, maka barang siapa mengambil faedah pelajaran dari surat Al-Asr, maka dia beruntung, dia pasti selamat. Namun barang siapa tidak mengambilnya, maka dia termasuk orang yang binasa. Insyaallah kita termasuk golongan yang selamat, mudah-mudahan kaum muslimin seluruhnya diselamatkan, didekatkan kepada pemahaman yang benar bersama ulama-ulama yang benar, insya Allah. Oke, mengatakan ada kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah kepada majelis kita semuanya. Ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan kita dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita dan keluarga kita semuanya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana wal muslimin wa'fu 'anna wa 'anil muslimin wasi maradana wal muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amana bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asyahidin. Allahumma inna nas'aluka at-tuqa wal huda wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bagi saya tadi membawa keberkahan kita semua. Ibadah selanjutnya tadi ada sebuah sambutan dari Ketua RAI terkait beliau kemarin mengikuti musyawarah nasional di Depok, Jawa Barat kepada Ustaz Zainal Arifin STMT dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Waktunya sebentar buat Ibu ya. Ini kan kajian akhir tahun spesial. Saatnya juga spesial. Ada hadiah tanaman, semoga tanaman yang berkah. Ini karena amanah Bapak Ibu, saya sebagai wakil dari IKN kemarin bersama 21 rombongan pengurus KADI di Jawa Timur hadir di Munas. Ada beberapa yang saya sampaikan, tidak banyak. Titipan dari pengurus pusat mungkin juga menjadi perhatian kita semua. Yang pertama adalah terkait dakwah remaja. Saya yakin yang hadir di sini kebanyakan ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah emak-emak. Lalu mana putra-putrinya ini? Ya, sedikit sekali ini yang hadir. Nanti harus digarap secara serius karena sekarang ini tantangan dan fitnah akhir zaman ya. Untuk remaja luar biasa. Nanti akan ditindaklanjuti di acara musyawarah wilayah. Insya Allah tanggal 26 pengurus daerah akan berkumpul di Jawa Timur untuk menindaklanjuti amanah Munas. Yang kedua, memperkokoh persatuan umat. Ya, di saat ini kita melihat berbagai macam media yang mencoba membelah dalam tanda kutip membuat kita ini tidak bersatu. Pak bisa disampaikan banyak golongan, yang penting kita ini adalah memperkuat ukhuwah. Ya. Jangan bicara baju, profesi, kekayaan, miskin, tapi kita adalah umat yang satu. Qurannya sama, ya, sholat juga sama, itu yang kita dapatkan. Kita lihat persamaan. Kemudian yang ketiga adalah dakwah itu dakwah Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi semua dirangkul, diajak, tidak kepada satu golongan saja. Ya, maka dari itu
yang isi ustadz ini juga bermacam-macam latar belakang pendidikan, ada yang dari pesantren, ada yang dari kampus. Semoga ini menjadi bentuk bahwa kita ingin menyatukan umat dalam rangka memfasilitasi adanya majelis taklim seperti ini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa mengembangkan tidak hanya di satu tempat, mungkin di daerah lain. Karena Nganjuk ini banyak jumlah penduduknya, tapi banyak yang belum mendapatkan ilmu yang seperti ini. Biasanya ilmu ini dapatnya dari pesantren. Nah, kalau tidak di pesantren kan tidak dapat. Makanya kita mendekatkan para dai kepada masyarakat. Kita bersyukur semoga tetap sehat semuanya, ya, tetap istiqomah ngaji, karena tadi yang ngaji itu penting ya, mendapatkan ilmu, karena tanpa ini kita akan kesulitan dalam memahami, mengamalkan ajaran Islam. Demikian dari saya, mohon doanya. Nanti tanggal 26 kami dan beberapa pengurus daerah mengadakan musyawarah wilayah. Tentunya akan turun ke bawah, nanti di Nganjuk juga ada musyawarah daerah. Demikian dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa betul nang niki? Oh lho niki tasik gede. Ampun ten mboten wonten kasetipun. Nggih, iki saking tuan kula. Sing tekan. Nggih monggo. Nggih. Saged langsung. Lah napa ngasta ingkang sak menika?